Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Mary Indraswari dari kelas A dengan NIM 0070. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Baik, yang pertama ada pengertian, di mana bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama 1 jam pertama kelahiran, itu menurut Syaifuddin tahun 2002. Kemudian neonatus adalah bayi yang berumur 0 hari sampai dengan 28 hari kelahiran. Dan bayi adalah bayi yang berusia dari 0 sampai dengan 12 bulan. Kemudian balita adalah anak yang berumur 12 hingga 59 bulan. Kemudian anak prasekolah adalah anak yang berumur 60 bulan sampai dengan di bawah 6 tahun. Nah, pengertian bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 hingga 4.000 gram. Kemudian tanda-tanda bayi lahir sehat, seperti berat badan 2.500 hingga 4.000 gram, kemudian umur kehamilan 37 hingga 40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap, ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan. Asuhan pada bayi baru lahir seperti pencegahan infeksi, penilaian awal untuk memutuskan resusitasi atau tidak, kemudian pemotongan dan perawatan tali pusat, IMD, kemudian pencegahan kehilangan panas, kemudian pencegahan perdarahan melalui penyuntikan Vitka, pemberian HB0, pencegahan infeksi mata, kemudian pemeriksaan bayi baru lahir, dan pemberian aksi eksklusif. Waspadaan umum atau universal precaution. BBL sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Beberapa mikroorganisme harus diwaspadai karena dapat ditularkan lewat percikan darah dan cairan tubuh, misalnya virus HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sebelum menangani BBL, pastikan penolong bersalin telah melakukan upaya pencegahan infeksi. Nah, untuk penilaian awal, untuk semua bayi baru lahir dilakukan penilaian awal dengan menjawab pertanyaan. Untuk sebelum lahir, kita tanyakan apakah kehamilan cukup bulan, kemudian apakah air ketuban jernih dan tidak bercampur mekonium, dan segera setelah lahir, apakah bayi menangis atau bernapas atau tidak menggap-menggap, kemudian apakah tonus otot baik, dan bayi bergerak aktif. Nah, selanjutnya untuk pencegahan kehilangan panas. Hipotermia mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di dalam ruangan yang relatif hangat. Kemudian mekanisme kehilangan panas ada 4, yaitu evaporasi, kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Kemudian konduksi, kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antar tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, seperti bayi ditimbang tanpa menggunakan alas. Kemudian konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Seperti bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Kemudian terakhir radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat-dekat benda yang punya suhu lebih rendah atau lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Walaupun benda tersebut tidak bersentuhan secara langsung kepada bayi. Prinsip pemeriksaan fisik. Di sini ada pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang atau tidak menangis. Pemeriksaan tidak harus berurutan. Dahulukan menilai pernapasan dan tarikan dinding dada ke dalam, serta denyut jantung serta perut. Ini adalah kelainan-kelainan pada bayi baru lahir. Kemudian trauma pada bayi baru lahir. Terjadi bila bayi yang dilahirkan mengalami cedera akibat tekanan sehingga mengenai tubuh saat melewati jalan lahir.
Kemudian ada neonatus berisiko tinggi, seperti BBLR, ikterus, di mana ikterus ini menguningnya sklera atau kulit atau jaringan lain akibat penimbunan bilirubin dalam tubuh melebihi 5 mg per dl yang menandakan adanya gangguan fungsi hepar. Kemudian dapat juga berupa bilirubin indirect dan direct. Ini penyebabnya inkofalititas golongan darah, kemudian perdarahan tertutup atau sepal hematum. Dan ini biasanya juga karena fisiologisnya peningkatan bilirubin indirect akibat tingginya kadar hemoglobin dan umurnya pendek. Kemudian patologisnya, kadar bilirubin lebih dari 18 sampai dengan 20 mg per dl untuk bayi aterem, 10 sampai dengan 15 mg per dl untuk bayi prematur. Kegawat daruratan. Kegawat daruratan pada neonatus bisa seperti perdarahan tali pusat, diakibatkan oleh trauma, ikatan tali pusat longgar, kegagalan dalam pembekuan darah. Dan juga penyebabnya juga bisa dari robekan pada umbilikus akibat tarikan berlebih atau sayatan saat SC, kelainan anatomi pembuluh darah, atau insersi tali pusat. Kemudian ada juga asfiksia neonatorum, ada RDS. Kemudian penyakit yang lazim terjadi pada anak, yaitu seperti diare, yang mungkin bentuknya yang mungkin lebih dari 3 kali dalam satu hari dan berbentuk cair. Ini disebabkan oleh kalau infeksi virus oleh rotavirus, kalau terinfeksi oleh bakteri dari bakteri Shigella, kolera, salmonella, atau E. coli. Kemudian biasanya bisa terjadi diare hebat, kejang, demam, dan darah pada tinja. Kemudian ada infeksi karena parasit pada penyakit giardiasis dengan gejala banyak gas, tinja banyak dan bau, serta diare. Kemudian ada adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Nah, perubahan-perubahan fisiologi pada bayi baru lahir sangat banyak. Yang pertama adalah perubahan pada sistem pernapasan. Rangsangan untuk gerak pernapasan seperti tekanan mekanik dari toraks, rangsangan dingin pada daerah muka, perubahan kimiawi. Dan ini juga ada tabelnya. Kemudian perubahan pada sistem kardiovaskuler. Di sini juga ada tabel. Kemudian ada perubahan sistem termogenik. Kehilangan panas pada bayi baru lahir dapat terjadi melalui 4 cara: konveksi, radiasi, evaporasi, dan konduksi. Nah, kemudian terjadi juga perubahan pada sistem renal, di mana ginjal pada bayi baru lahir sudah berfungsi, tetapi belum sempurna. Biasanya bayi baru lahir itu harus sudah BAK dalam waktu 24 jam setelah lahir. Kemudian untuk perubahan sistem gastrointestinal, kapasitas lambung bayi baru lahir sangat bervariasi dan tergantung pada ukuran bayi, sekitar 30-90 mili dan meningkat dengan cepat. Kemudian perubahan pada sistem hepar. Liver bayi mempunyai peranan yang penting dalam hal penyimpanan zat besi, metabolisme KH, konjugasi bilirubin, dan koagulasi. Kemudian perubahan pada sistem imunitas. Sistem imunitas bayi baru lahir belum matang, sehingga menyebabkan bayi baru lahir rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi. Sedangkan sistem imunitas yang telah matang akan memberikan kekebalan alami dan kekebalan didapat pada tubuh bayi itu sendiri. Nah, pada perubahan sistem integumen, pada bayi baru lahir, semua struktur kulit telah ada, tetapi belum matur. Epidermis dan dermis tidak terikat dengan erat dan sangat tipis.
Kemudian vernix caseosa juga bersatu dengan epidermis. Nah, pada perubahan sistem reproduksi, pada bayi perempuan, labia minora dan minora mengaburkan vestibulum dan menutupi klitoris. Kemudian pada bayi laki-laki, preputium biasanya tidak sepenuhnya tertarik masuk. Dan pada bayi baru lahir, baik perempuan ataupun laki-laki, sering ditemukan pembekakan pada payudaranya. Kemudian 10 ada perubahan pada sistem skeletal, di mana tubuh bayi baru lahir kelihatan sedikit tidak proporsional. Tangan sedikit lebih panjang dari kaki, punggung bayi baru lahir kelihatan lurus dan dapat ditekuk dengan mudah. Bayi baru lahir dapat mengangkat dan memutar kepala ketika menelungkup. Nah, yang perubahan pada sistem neuromuskular. Pertumbuhan otak sangat cepat dan membutuhkan glukosa dan O2 yang adekuat. Beberapa aktivitas refleks yang terdapat pada bayi, misalkan refleks moro, refleks puting, refleks menghisap, refleks batuk atau bersin, dan refleks genggam, refleks melangkah dan berjalan, refleks otot leher, dan Babinski refleks. Kemudian pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi yang dapat dilakukan seperti bayi baru lahir berisiko tinggi dari ibu eklamsia, ibu DM, dan ibu dengan penyakit bawaan. Riwayat yang perlu dikaji adalah riwayat kelahiran. Apakah persalinan lama, persalinan tindakan, KPD, atau air ketuban hijau atau kental. Kemudian, riwayat bayi baru lahir, trauma lahir, usia kehamilan, riwayat hipotermi, dan hipoglikemia. Nah, selanjutnya, patogenesis infeksi. Menurut Blame, infeksi antenatal menembus barrier plasenta, masuk melalui vena umbilicalis seperti virus rubella dan sifilis. Infeksi intranatal, kuman menyebar dari vagina ke amnion. Infeksi postnatal akibat penggunaan alat dan perawatan yang tidak steril sering ditemukan malas minum, gelisah, napas meningkat, berat badan turun, gerak berkurang, dan diare sampai kejang. Kemudian, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi? Nah, secara umum, pencegahan infeksi masa antenatal dan pengobatan pada ibu hamil infeksi. Pada masa persalinan, terdapat pemisahan ruangan, pendidikan khusus, kemudian sebelum dan sesudah melakukan tindakan selalu mencuci tangan, dan APD yang saat melakukan pertolongan. Menggunakan balon isap hanya pada satu bayi, kemudian peralatan DTT atau steril, kemudian perlengkapan yang digunakan dalam keadaan bersih. Nah, secara khusus bisa diberikan antibiotik. Kemudian pencegahan infeksi pada mata bisa diberikan salep antibiotik 1 jam setelah kelahiran. Nah, di sini juga ada rawat gabung. Adalah suatu cara perawatan bayi berlahir dengan menempatkan bayi bersama ibunya selama 24 jam penuh per hari sehingga bayi mudah dijangkau oleh ibunya. Tujuannya di sini adalah bayi mendapatkan ASI eksklusif, on demand, serta meningkatkan hubungan ibu dan bayi serta merangsang pengeluaran ASI lebih optimal. Nah, sekian pembahasan dari materi kali ini, akan dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Terima kasih.